Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup di luar sana meneteskan air mata saat mendengar suara azan berkumandang dari menara masjid, sayup-sayup masuk menerobos jendela kaca ruang ICU yang terbaring dalam keadaan sakit. Mungkin mereka sedang mendengar khutbah ini melalui streaming. Tetesan air mata masa muda yang berlalu tak dapat dijemput kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat terulang. Meneteskan air mata darah hanya dapat disesali dengan penyesalan panjang dalam istighfar. Dengan suara yang lirih meneteskan air mata taubat. Taibu minaz zambi kama la zambalah, orang yang bertaubat seperti orang yang tak berdosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, adapun dosa yang lain diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sangat ingin hidup di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini, tapi ada yang lebih cepat dari keinginan. Ajal. Dokter rumah sakit berdiri megah, tapi tak dapat membeli kesehatan, tak dapat membeli kehidupan, sampai akhirnya kematian datang. Tak sempat melihat bulan muncul, matahari tenggelam pekan Kamis, sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula orang yang ruhnya bersemayam dalam jasad, badan sehat walafiat, juga tidak dapat hadir di masjid. Mengapa? Ada yang dicabut Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqamah iman dan Islam. Kita hari ini dalam keadaan hidup, tidak hanya sekedar hidup tapi juga sehat. Tidak hanya sekedar sehat tapi juga dalam keadaan muslim. Inilah nikmat besar yang tidak kita syukuri. Kalau kita menganggap nikmat itu uang, tidak ada uang berarti tidak ada syukur. Kalau kita menganggap nikmat itu adalah materi benda, ketika tidak dapat benda berarti tidak perlu ada syukur. Padahal nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Nikmat terbesar adalah nikmat sehat. Puncak dari semua nikmat adalah waraditu lakumul Islam dinan. Kalau Allah mengizinkan kita untuk berwudu, Allah mengizinkan kita datang ke tempat suci yang Dia pilih, Allah mengizinkan kening kita menempel ke lantai, lalu lisan kita berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka kita balas dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu amrin ribadin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak awali dengan pujian, maka rukun pertama khutbah Jumat mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Dia yang mengajarkan kita tentang nama Allah, cara beribadah kepada Allah. Apa syukur kita kepadanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpinnya anak cucu keturunan Adam. Maka kita sebut di awal namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, karena dia adalah pemimpin, sayyidul awwalina wal akhirin, makhluk yang pertama sampai yang terakhir.
Semua pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia perlu berpikir 500 tahun untuk merenung dari mana dia datang, dia sedang berada di mana, berapa lama, kemana dia akan pergi. Begitu kata filosof Yunani. Tidak cukup akal untuk mencari. Akhirnya manusia berpikir, mengambil kesimpulan, muncullah teori evolusi. Kelanjutan dari alam semesta yang isinya air semua, lalu diterangi cahaya matahari ribuan tahun, air menyusut menguap, lalu makhluk yang datang dari air naik ke darat melalui evolusi, karena tidak tahan cahaya matahari tumbuh bulu, lalu kemudian insangnya hilang berganti paru-paru, lalu kemudian berevolusi menjadi manusia. Teori Charles Darwin. Maka yang memberikan jawaban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang menciptakan manusia, bukan dari evolusi, bukan dari ikan, bukan dari monyet. Dia adalah makhluk yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Muhammad tahu? Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa dia yang dipilih Allah? Fa'alul lima yurid, Allah berbuat sekehendaknya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Lalu kenapa waktu Nabi datang mereka tidak beriman? Mereka tidak mau beriman karena menurut prediksi mereka Nabi akhir zaman itu keturunan Ibrahim dari jalur Ishak. Ketika yang datang itu keturunan Ibrahim dari jalur Ismail, mereka pun menolak. Apa kata Allah menceritakan perbuatan mereka itu? Falamma ja'ahum ma arafu, ketika datang Nabi yang sudah mereka kenal, kafaru bih, mereka kafir, mereka ingkar, mereka tidak percaya. Kita tidak pernah mempermasalahkan dia orang Arab. Yang penting kita beriman. Lalu kita semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita ini bukan makhluk yang tercipta dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Dia yang menciptakan kita. Lalu kemudian dia berkata, innani, sesungguhnya anallah, aku Allah. Dia yang memberi namanya. Samaita bihi nafsak, engkau yang memberi namamu Allah. Tapi ada nama yang lain, walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang lain. Fad'uhu biha, panggil dia, seru dia dengan nama itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Takabbir, Ya Khaliq, Ya Balik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Rafiq, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Latif. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan kita. Untuk apa dia ciptakan kita? Dia sendiri yang menjawab, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin wal insa, dan manusia illa liya'budun, tujuannya untuk beribadah. Apa yang pertama kali dia ciptakan? Dia ciptakan ruh. Belum ada bulu, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, belum ada sumsum, belum ada paru, belum ada buah pinggang. Dia ciptakan pertama kali ruh. Ketika semua ruh itu berkumpul dan diambil perjanjiannya. Wa idza qala rabbuka min bani Adam. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadakum ala anfusihim. Allah mengambil persaksian. Allah bertanya kepada semua ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Rabb. Ketika kita mengatakan ya Rabb, kita sedang mengakui tiga. Engkau yang menciptakan kami, engkau yang memberi kami rezeki, engkau yang menjaga memelihara kami. Ya Rabb, ketika hidup sempit, ketika terasa susah, ketika terasa pahit, katakan ya Rabb, engkau yang menciptakan aku. Ya Rabb, engkau yang memberi aku rezeki, engkau juga yang mengatur kehidupan. Lalu kemudian ruh itu setelah tiba masanya dijumpakan dengan jasad. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk cairan sperma namanya.
Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Summa yursalul malak. Allah kirim malaikat. Ibu itu tidak pernah memilih kita sebagai anaknya, kita pun tidak pernah mau dia sebagai ibu kita. Kenapa dia menjadi ibu kita dan kita menjadi anaknya? Itu karena kehendak pilihan Allah. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Kalau ibu beriman kepada itu, dia tidak akan merendahkan anaknya. Seandainya anak tahu hakikat itu, dia akan memuliakan ibunya. Karena pertemuan aku dengan engkau wahai ibu, aku dengan engkau wahai anakku, adalah kehendak Allah yang tak dapat tertolak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lalu untuk apa roh ini dijumpakan dengan jasad? Ahasiban nasu ayyusraku. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja hidup di atas muka bumi? Rohnya bersemayam dalam jasad, badannya bergerak. Wa hum la yuftanun. Mereka belum diuji. Ada ujian. Faksusil qasasah, ceritakan kisah nabi-nabi itu la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ada nabi yang diuji dengan kesehatan, Nabi Ayyub namanya. Makanya Pak Kua berdoa setelah akad nikah, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Buatlah kedua pasangan mempelai ini berkasih sayang sebagaimana kau buat Siti Rahmah menyayangi Nabi Ayyub. Meninggal anaknya, mati ternaknya, kering kerontang kebunnya, kulitnya bernanah kena penyakit. Dia tetap dalam keadaan sabar dan dia tidak pernah meminta kepada Allah. Malu dia untuk minta kepada Allah. Nikmat lebih banyak, lebih lama dalam nikmat daripada sakit. Sampai pada akhirnya dia mengadu kepada Allah. Apa kata Allah? Urkud birijlika Rabbi anni massani dhur. Aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Engkau maha kasih dan sayang. Tidak ada dalam hadis itu, tidak ada dalam ayat itu dia berkata sehatkan aku sakit. Tidak. Dia hanya berkata Rabbi anni massani dhur. Aku kena penyakit, wa anta arhamur rahimin. Engkau maha kasih dan sayang. Apa kata Allah? Urkud birijlika. Injakkan tumitmu ke atas tanah, mughtasalun baridun, akan keluar air yang sejuk, dia mandi, dia pun sehat. Bacalah kisah nabi-nabi itu. Sedang nabi-nabi aja ujiannya begitu dahsyat dan hebat, apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ada nabi yang diuji dengan paras bentuk rupa yang luar biasa. Dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dimasukkan saudaranya ke dalam sumur karena mereka hasad dengki melihat ayahnya lebih sayang. Diselamatkan oleh Perdana Menteri, rupa istrinya pula yang jatuh cinta. Wa qala niswatun fil madinati mura'atul azizi turawidu fataha. Perempuan-perempuan di kota sudah menjadi buah bibir membicarakan betapa istrinya jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Yusuf. Akhirnya dia diundang dan diberikan pisau dengan buah. Qata'na aydiyahunna. Perempuan-perempuan itu bukan memotong buah, tapi memotong-motong tangan mereka tanpa terasa. Begitu hebatnya. Apa kata Sulaikha? Itulah yang kurasakan setiap hari. Kamu baru melihat sekali saja sudah terpukau bagaimana aku setiap hari. Allah menyelamatkan. Ternyata sakit ujian. Ganteng, paras, bentuk rupa yang sempurna juga ujian. Wa balawnahum bil hasanat. Kami uji manusia itu dengan hasanat. Kaya, hasanat, kekuasaan hasanat. Nabi Sulaiman alaihissalam, kekuasaannya tidak hanya kepada manusia, sampai jin Ifrit pun di bawah kekuasaannya. Wa qala ifritun minal jin. Jin Ifrit berkata, ana atika bihi. Aku sanggup membawa kursi Bilqis, seorang ratu dari negeri Sabah. Dia akan datang ke istana kita di Palestina. Siapa yang sanggup membawa kursinya dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritu minal jin. Jin Ifrit berkata, ana atika bihi. Akan kubawa kursinya wahai raja, wahai Nabi Sulaiman. Qabla an taquma min maqamik. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu sudah sampai. 5 detik kursi itu sampai. Tapi Nabi Sulaiman ingin ada yang lebih cepat daripada itu. Wa qala rajulun. Berkata seorang laki-laki,
Apa kata dia? Anak atika diri aku sanggup membawa kursi singgasana Bilqis Sabah sampai ke Palestina. Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Kekuasaan ada pada Nabi Sulaiman, bentuk rupa ada pada Nabi Yusuf, penyakit yang tak berkesudahan ada pada Nabi Ayyub alaihissalam. Menghadapi umat yang nakal, yang jahat, yang degil, yang tak pernah mau ikut, Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kemudian tenggelam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan perahu bahtera. Anak pula sebagai ujiannya, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana. Mari naik ke perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku tak perlu naik perahu bapak. Aku tidak perlu naik bahtera ayah. Aku akan naik ke atas bukit. Dia tidak tahu hujan itu 40 hari 40 malam tenggelam semua yang ada di atas permukaan bumi. Akhirnya apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Rabbi, ya Allah, inna bani min ahli. Itu anakku ya Allah. Allah membantah, innahu laysa min ahlik. Dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Jadi hari ini sebenarnya yang sedang kita hadapi semuanya ujian. Ada yang diuji dengan kekuasaan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan bentuk rupa, ada yang diuji dengan penyakit. Siapa yang paling hebat? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa fisik badan tubuh kamu, wala ila suwarikum. Allah tidak menilai kamu dari rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Berapa lama kita menahankan ujian ini? Sudah cukup lama rasanya ujian ini. Ujian ini tidak lama selama hayat dikandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya janji pun sempurna. Keluarlah ruh dari jasad. Pada saat itu berakhirlah semua ujian. Kalau umur manusia mengikut umur Nabi Muhammad SAW 63 tahun, potong masa tidur 8 jam, maka 21 tahun manusia tidur. Potong masa kerja 8 jam, 21 tahun bekerja, tinggal 21 tahun. Kemana waktu itu hilang? Itulah cuma nilai kita yang kita akan bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh keluar dari jasad, di saat itu semuanya menangis karena mereka merasa ini orang sudah berpindah. Padahal kita sebenarnya memang dari awal sudah pindah. Dari alam roh pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzah, dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Maka yang terpenting menyadari hakikat hidup tidak lama. Kalau hidup tidak lama, maka yang sakit jangan berduka, karena duka tidak lama. Kalau hidup tidak lama, yang berkuasa juga tidak angkuh, karena kekuasaan juga tidak lama. Orang yang tahu hakikat hidup, dia tidak pernah bersedih, dia tidak pernah bangga. Karena hidup ini seperti mencelupkan jari ke ujung samudera. Ketika jari dicelupkan ke tengah lautan yang luas tak berbatas, angkatlah ujung jari, menetes satu tetes air. Itulah dunia. Sedangkan lautan yang luas, itulah akhirat. Kalau dapat jadi orang kaya, kalau dapat jadi penguasa, jangan pernah angkuh dan sombong, karena yang didapat cuma setetes. Kalau tak dapat pun jangan berduka dan jangan putus asa, karena yang tak dapat itu pun juga setetes. Orang yang tahu hakikat dunia, man arafat dunia ahanan alaih. Siapa yang tahu hakikat dunia, ringan saja bagi dia hidup ini. Mereka adalah wali-wali Allah. Siapa itu? Apa sifatnya? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak larut dalam ketakutan dan tidak cemas dalam kesedihan. Terlalu larut dalam ketakutan dan kesedihan membuat hidup menjadi duka lara. Berbahagialah. Berbahagia karena sudah menjadi hamba Allah. Berbahagia karena menjadi umat Rasulullah SAW. Berbahagia karena dipilih oleh Allah di antara begitu banyak orang yang tak ingat kepada Allah pada hari yang mulia. Berbahagia karena istiqomah. Berbahagia karena husnul khatimah. Tersenyum saat malaikat maut mencabut nyawa. Berbahagia karena akan masuk ke dalam surga, diundang oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Dunia bukan tempat, dunia bukan kampung. Kau hanya di perantauan.
tempat aslimu di surga. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, menghadap Allah, radiyatan, dalam keadaan ridha, mardiyah, dan Allah meridhoi. Udkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Di saat itu jenazah nampak tersenyum, padahal katanya mati itu menyakitkan, seperti kulit yang tercabik-cabik pedang ratusan kali, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Tapi kenapa dia tersenyum? Ternyata sakitnya hilang karena ada nikmat yang lebih besar, dan itu hanya diperoleh orang-orang yang istiqamah, yang mengerti hakikat hidup. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Falastin wa fi kulli makan min masariqil ardi ila magharibiha. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid sablahum wa farrij jam'ahum waj'al kaydahum fi nuhurihim. Allahumma ansur man nasara ad-din wa qul al-kafarata wal musyrikin. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Allahumma rzuqna imaman 'adila la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.